Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Surahman, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 di UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video kegiatan pembelajaran dengan materi rukhsah untuk SMP kelas 7. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Udah semangat semua kan? Belum. Oh, semangat sekarang. Ya. Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Ya, kita hari ini insya Allah akan belajar lagi. Tapi sebelum itu kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin berdoa ya. Sikap berdoa. Kepala ditundukkan. Berdoa yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah. Wabil Islam dina. Ya, oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita lancar ya belajarnya. Terus dapat ilmu yang banyak, yang manfaat. Oke, Ustadz absen dulu. Ustadz absen. Ella. Nah, hadirah apa hadir? Oke, Askana. Asyifa, Andin. Asyifa tuh. Ya, baik. Terakhir kalian sudah belajar apa? Riba dan apa? Dan apa? Nih, lupa. Ya, dan tabayun ya. Riba itu apa? Membicarakan. Ya, intinya membicarakan kejelekan orang lain ya tanpa pengetahuan orang tersebut. Kalau itu tabayun, Berita palsu. Berita palsu itu hoax. Ya, Nah, tabayun itu untuk mencari kejelasan atau kebenaran. Yang benarnya gimana? Berita itu palsu atau benar? Nah, ya, itu pelajaran pekan lalu. Hari ini kita insya Allah akan belajar tentang rukhsah. Ada yang sudah tahu itu apa? Rukhsah. Sama sekali belum tahu. Pernah dengar? Ada yang belum pernah dengar? Oke. Kalian pernah bepergian jauh ya, pasti ya. Terus sholatnya biasanya gimana? Kalau sholat jauh itu? Di jamak, ya betul. Di jamak itu salah satu bentuk rukhsah dalam sholat. Nah, mungkin juga kalau di dalam kendaraan sholatnya seperti apa? Nah, nanti ada rukhsahnya.
Nah, itu contoh rukhsah dalam sholat. Nanti kita akan belajar tentang rukhsah secara lengkap, tidak hanya tentang sholat, tapi juga dalam hal puasa, zakat, haji, itu ada masing-masing rukhsahnya. Oke. Sebelum itu, Ustadz mau ajak kalian. Ini kalian, ini tembak satu bisa ya? Udah pernah? Sudah, tembak satu. Coba tangan kiri angka 1, tangan kanan nembak. Kalau Ustadz bilang ganti langsung gini ya. Ganti gini. Kalau cepet. Oke, tangan kiri dulu yang ditembak. Ayo praktekin. Tangan kiri ditembak. Tangan kiri ditembak. Oke, siap. Ya. Tangan kiri itu yang kiri. Oke, ganti. Ganti. Ganti bisa ya. Nah, itu salah satu latihan untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Katanya kan otak kita itu ada otak kiri, otak kanan. Yang itu kalau otak kiri itu menggerakkan bagian tubuh bagian kanan. Otak kanan sebaliknya yang mengendalikan bagian tubuh kiri. Kalau ini hampir sama nih. Sekarang coba tangan kiri diangkat, bikin angka 0. Nah, tangan kiri angka 0, tangan kanan angka 8. Susah. Bisa tuh. Nah, sekarang bareng ya. Sini 0, sini 8. Nih. Kayak pantomim. Bisa tuh. Emang itu kan bentuk angka 8. Ini 8. Ketawa lama-lama pusing. Nah. Orang Oke, ada beberapa latihan kayak gitu yang itu intinya ya biar otak kita aktif semuanya ya. Oke, kita akan belajar insya Allah nanti tentang apa tadi? Rukhsah. Oke, tes konsentrasi dulu. Perhatikan, Ustadz mau cerita dikit. Kalau pagi-pagi subuh tadi udah sholat subuh ya. Kalau subuh itu kan ayam jantan itu pada berkokok kayak kuku kuruk gitu ya. Kuku kuruk. Nah, kadang naik gitu tuh. Naik di pohon, kadang ada yang naik di genting. Nah, kalau ayamnya itu bertelur, telurnya jatuhnya ke wajannya udah panas, itu jadinya telur dadar apa telur ceplok? Telur ceplok. Telur hancur. Nah, belum tepat. Telur anak-anak. Telur mata sapi. Belum tepat. Ulang ini. Subuh ada ayam jantan. Ayam jantannya itu berkokok. Iya, baru sadar kan kalian? Ya. Ayam betina. Tadi yang naik ayam jantan, masa bertelur. Oke, ya. Baik, sekali lagi kita akan belajar rukhsah. Nah, Ustadz ada kuis, ini udah siap ya kalian. Nanti ya kuisnya pakai ini di sini. Silakan, sudah siap Chromebooknya ya, udah hidup, udah terkonek internet ya. Nah, silakan kalau udah buka ini, tapi jangan diisi dulu. Buka alamat itu. HTTPS. Nah, silakan itu dibuka, tapi jangan dikerjakan dulu, nanti bareng ngerjakannya. Nanti malah lambat. Itu kalau salah tinggal diulang aja kok. Jadi yang ya ini nanti yang kelompok udah selesai langsung angkat tangan selesai gitu ya. Nggak ada waktunya, tapi kalian balapan mengerjakan. Nah, tapi harus jujur ya.
Udah siap semua? Sudah siap? Soalnya 12 kalau nggak salah. Cuma 12. Oke, kalau siap setelah hitungan ke 1 kalian mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dimulai. Yang selesai langsung angkat tangan bilang selesai. Oke, selesai. Ya, oke. Oke, sip. Nah. Ya, oke. 1, 2, 3. Udah, oke. Ya, hampir bareng. Ya. Oh, ini sama ini hampir bareng. Oke. Nah, udah selesai semua ya. Nah, itu gambaran umum tentang rukhsah ya. Kira-kira udah tahu ya, rukhsah itu kayak gimana, udah tahu ya. Dari kuis barusan kira-kira udah ini ya, tergambar ya. Nah, oke. Sekarang Ustadz mau setelkan video. Ini masih tentang rukhsah juga. Nah, silakan disimak dulu video ini baik-baik. Hasilnya diganti sama ini. Oh, malas. Rangkuman materi PRI kelas 7 bab 9, yaitu tentang rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam apabila Nabi Muhammad SAW akan menjamak 2 salat dalam perjalanan. Beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, rukhsah dalam puasa. Dalam puasa wajib, yaitu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan. Ya, baik, selanjutnya biar kalian lebih paham lagi, lebih ingat juga nanti materi rukhsah ini. Sekarang kalian punya tugas kelompok ya. Ini anggap kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Seperti yang dulu kalian pernah mengerjakan, silakan membuat presentasi. Kelompok 1 ini materinya tentang rukhsah sholat. Kelompok 2 rukhsah puasa. Kelompok 3 rukhsah zakat. Ini tentang rukhsah haji. Silakan buat presentasi bisa di Canva. Kalian biasanya pakai Canva ya. Nanti dipresentasikan. Nah, jadi kalian boleh melihat di buku, boleh mencari di Google, boleh pakai AI, boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Google Gemini dan sebagainya. Silakan dibuat presentasi. Nah, nanti dipresentasikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa Pak kita seleb? Keren, kalian udah bikin presentasi. Sekarang
Yang sudah kalian bikin di Canva, silakan nanti dipresentasikan dengan sebaik-baiknya. Ya, urut aja ya dari kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 siap ya? Oke, ini sudah Ustadz tampilkan di sini. Jadi kelompok 1 tentang rukhsah sholat. Oke, silakan dipresentasikan. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rukhsah sholat. Tujuan rukhsah memberikan kemudahan kepada jamaah, menjamin ibadah dapat dilakukan dengan kemampuan individu, menunjukkan sifat ramah, kasih sayang Islam terhadap umatnya. Sekian, terima gaji. Terima kasih, matur suwun. Gumawa arigato, sese, syukran, thank you, gracias, gracias. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah presentasi semua ya. Nah, kira-kira udah jelas ya tentang rukhsah ya. Rukhsah berarti apaan? Rukhsah itu keringanan atau kelonggaran ya dalam ibadah kepada Allah dalam kondisi tertentu, ada keringanan-keringanannya. Contohnya tadi ya dalam hal sholat misalnya ada bisa dipendekkan atau dikosor. Kemudian kalau yang musafir juga boleh dijamak, digabung antara dua sholat. Nah, yang bisa dijamak itu sholat apa aja ya? Asar maghrib, zuhur asar, maghrib isya. Oke, yang boleh digabung itu zuhur asar, maghrib isya. Ya. Kalau yang boleh dikosor berarti apa aja? Sholat yang boleh dikosor, diringkas zuhur, asar, isya. Nah, maghrib itu bisa digabung, bisa dijamak, tapi nggak bisa dikosor. Nah, itu tuh. Ya, itu diantaranya. Jadi terus yang sakit boleh sholat sambil duduk atau sambil berbaring. Kalau nggak bisa duduk ya berbaring ya. Kalau berbaring sudah tinggal bisa, bahkan kalau tinggal isyarat mata yang bisa gerak-gerak ya pakai mata itu. Hah? Ya misalnya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kalau bisa, kalau bisanya cuman gitu
Nah, kecuali masih bisa gerak yang lain, masih tangannya bisa gini ya tetap pakai isyarat tangan. Hah? Ya mungkin aja ada kalau udah misalnya yang stroke gitu ya, stroke nggak bisa gerak semua. Nah itu tentang ruso sholat misalnya ya. Terus tentang tadi ada ruso puasa macam-macam juga ya. Nah, hampir sama ini dalam kondisi dalam perjalanan jauh boleh enggak apa kalau puasa Ramadan pas perjalanan jauh boleh ngapain? Boleh enggak puasa ya, tapi harus diganti diganti kapan? Ya di lain bulan. Intinya di tahun itu nah, setelah Ramadan, nah kalau bisa di bulan Syawalnya mengganti begitu ya. Itu bagi yang perjalanan jauh atau yang sakitnya membuat orang susah untuk puasa, nah, gitu ya. Nah terus bagi lansia yang sudah nggak bisa puasa boleh diganti dengan membayar fidyah. Oke. Nah, terus tadi juga kalian sudah presentasikan yang ruso zakat ya. Yang zakat diantaranya tadi apa? Nah, ya tentang pembayaran zakatnya ya bisa diwakilkan sama lembaga amil zakat. Nah, kemudian bisa dibayarkan waktunya itu selama bulan Ramadan sampai mau sholat Idul Fitri. Nah, terus tadi juga udah disampaikan tentang ruso dalam haji. Kalau dalam haji ada cukup banyak itu ya. Nah, so hajinya itu wajibnya bagi orang Islam wajib berapa kali sih haji? Haji 5 kali wajib. Sekarang itu haji itu wajibnya berapa kali? 1 kali. Nah itu keringanan, kelonggaran. Rukhsahnya itu salah satunya wajibnya cuma sekali. Coba wajibnya 10 kali, susah. Orang Indonesia sekarang ngantrinya kalau haji reguler kan 30 tahun lebih. Kalau hajinya wajib 10 kali nggak mungkin bisa kayaknya. Nah, jadi cuma sekali. Nah, terus haji boleh diwakilkan ya dalam kondisi mungkin orangnya udah sakit-sakitan. Nah, itu boleh dibadalkan. Nah, kalau yang kuliah di Arab itu seringkali ada yang gitu. Pekerjaannya itu menggantikan haji, membadalkan, artinya gantiin orang lain untuk haji. Hah? Ya. Tapi ya itu pahalanya nanti buat yang dihajikan. Hah? Nah. Ya, niatnya untuk orang itu. Ya, yang melakukan kayak tawaf, sawi dan sebagainya itu orang lain. Itu membadalkan haji. Nah, jadi boleh digantikan kayak gitu dalam kondisi tertentu ya. Tapi kalau orangnya sehat, mampu, ya nggak usah dibadalkan, dilaksanakan sendiri. Nah, kemudian ada yang wajib haji itu misalnya kalau ditinggalkan itu boleh diganti dengan membayar denda, itu bisa. Nah, ada macam-macam tadi ya. Kalian silakan lebih dipelajari lagi nanti. Kira-kira adanya rukhsah ini gimana? Buat kita itu membuat apa? Lebih misalnya pas perjalanan jauh, nggak bisa puasa tuh. Nah, terus tapi ada rukhsah, ada keringanan. Nah, jadi hikmahnya ya ini rukhsah ini merupakan bentuk diantara kasih sayang Allah ya. Kemudian yang diberikan Allah kepada kita dalam hal ibadah terutama.
Jadi ini hukum Islam itu fleksibel ya. Contohnya ini ada rukhsah, ini ada keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu dalam hal ibadah. Jadi enggak saklek harus gitu. Nah, dalam kondisi tertentu ada keringanannya, kemudahannya. Maka ini ya kalian silakan dipakai ini rukhsah ini kalau dalam kondisi yang seperti tadi, misalnya dalam perjalanan jauh, dalam kondisi sakit, bahkan hujan, kalian mungkin belum pernah ya. Dalam kondisi hujan deras itu boleh sholatnya diapain tadi? Yo, di jamak, benar. Jadi dalam kondisi hujan itu sholatnya boleh di jamak. Misalnya pas duhur itu hujan deras sekali, nah itu boleh langsung sholat asar sekalian. Iya. Hah? Iya boleh pas hujan deras itu. Asarnya yang nggak sholat udah di depan sholat tapi di waktu zuhur itu. Nah itu keringanan itu kan sholat itu bagusnya di masjid ya. Jadi ya daripada pulang kehujanan balik lagi hujanan lagi. Ya hujannya deras mungkin berbahaya. Nah itu boleh dijamak langsung. Nah, atau maghrib dengan isya itu waktunya kan deket ya. Pas maghrib hujan deras, nah itu boleh dijamak langsung dengan sholat isya. Nah itu materi tentang rukhsah yang kalian sudah pelajari hari ini. Silakan nanti diperbanyak lagi ilmunya, kalian bisa nyari-nyari sendiri lagi, bisa ditambah dan ini untuk dipraktekkan ya dalam kondisi tertentu yang membolehkan rukhsah, silakan dipakai rukhsahnya. Silakan kalian ya tadi kalau pas puasa tapi sakit atau puasa tapi dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan puasa misalnya, silahkan kalian pakai keringanan yang diberikan oleh Allah ini. Oke itu ya. Atau masih ada pertanyaan barangkali? Ada? Oke. Baik, ini untuk pelajaran hari ini insya Allah itu jadi sudah cukup tentang rukhsah. Insya Allah kita ketemu lagi nanti pekan depan materinya insya Allah tentang pekan depan libur ya. Pertemuan berikutnya nanti materinya tentang syukur dan ikhlas insya Allah. Oke, baik kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan kita membaca doa penutup majelis ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.